Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi jenis usaha perekonomian di Indonesia. Tema 2, subtema 1. Tujuan kita mempelajari materi jenis usaha perekonomian di Indonesia ada 3. Yang pertama, murid diharapkan dapat menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. Tujuan yang kedua yaitu murid dapat menyebutkan jenis-jenis usaha di Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu murid dapat mengumpulkan informasi mengenai jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jenis usaha perekonomian di Indonesia berdasarkan status hukum dibedakan menjadi 2, yaitu formal dan informal. Formal merupakan usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Informal adalah usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya yaitu pedagang keliling, tukang loak, pedagang kaki lima, dan pengrajin kecil. Jenis usaha di berbagai bidang. Bidang perindustrian, bidang agraris, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pertambangan, dan ada juga bidang pariwisata. Cara mengelola sumber daya alam ada 2, yaitu ekstraktif. Ekstraktif adalah kegiatan yang hanya memungut sumber daya alam yang ada tanpa melakukan pengolahan. Contohnya yaitu pada bidang pertambangan, bidang kehutanan, dan bidang perikanan. Cara mengelola sumber daya alam yang kedua yaitu dengan cara non-ekstraktif. Non-ekstraktif adalah kegiatan yang mengelola sumber daya alam dengan jalan mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya pada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bidang agraris. Negara Indonesia adalah negara agraris. Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Bidang usaha yang termasuk pada bidang agraris diantaranya yaitu bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kita bahas masing-masing ya bidangnya. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Usaha yang dapat dilakukan pada bidang pertanian diantaranya yaitu menanam padi dan palawija, menanam sayur-sayuran, membajak sawah, memanen padi, dan mengairi sawah. Hasil produksi yang bisa didapatkan pada bidang pertanian diantaranya yaitu berupa makanan pokok, padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, serta sayur-sayuran seperti kentang, bayam, wortel, dan buah-buahan. Bidang perkebunan. Kegiatan perkebunan yaitu kegiatan pertanian berskala besar dengan menanam komoditas tertentu, baik untuk melayani kebutuhan dalam negeri maupun ekspor atau kebutuhan di luar negeri. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan pada bidang perkebunan diantaranya yaitu menanam teh, stroberi, menanam kopi, cengkeh, karet, dan kelapa sawit, serta memanen hasil perkebunan. Hasil produksi pada bidang perkebunan diantaranya yaitu teh, kopi, stroberi, cengkeh, karet, kelapa sawit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bidang kehutanan.
Usaha yang dapat dilakukan pada bidang kehutanan diantaranya yaitu menebang pohon dengan sistem tebang pilih, mengangkut kayu hasil hutan dengan truk, dan membuat kerajinan dari kayu. Hasil produksi pada bidang kehutanan diantaranya berupa kayu, rotan, damar, serta alat-alat rumah tangga seperti kursi dan meja. Bidang peternakan. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan pada bidang peternakan diantaranya yaitu memberikan makanan kepada hewan ternak, jual beli hewan ternak, dan memerah susu hewan ternak. Hasil produksi pada bidang peternakan diantaranya yaitu berupa susu, daging, telur, madu, dan bulu domba. Agraris selanjutnya yaitu perikanan. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan pada bidang perikanan diantaranya yaitu mencari ikan di laut atau di pantai, budidaya ikan air tawar, budidaya ikan tambak, dan pedagang ikan. Hasil produksi pada bidang perikanan diantaranya dapat berupa ikan, kerang, rumput laut, cumi-cumi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas jenis usaha pada bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Usaha industri dilakukan untuk mencari nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian jenis industri menurut jumlah tenaga kerjanya. Yang pertama ada industri rumah tangga. Industri rumah tangga jumlah tenaga kerjanya antara 1-5 orang. Contohnya membuat sebuah gerabah. Yang kedua ada industri kecil. Industri kecil jumlah tenaga kerjanya antara 6-19 orang. Di situ contohnya yaitu membuat kain batik. Industri sedang. Industri sedang disebut juga industri menengah. Jumlah tenaga kerjanya antara 20-99 orang. Di situ contohnya membuat kendi. Industri besar. Industri besar jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Di sini contohnya yaitu pabrik garmen. Selanjutnya bidang perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah uang. Zaman dahulu jual beli dilakukan dengan sistem barter. Sistem barter yaitu sistem tukar menukar barang. Pembagian jenis perdagangan berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan. Yang pertama, pedagang kecil. Pedagang kecil contohnya yaitu warung kios dan pedagang kaki lima. Yang kedua, pedagang menengah. Pedagang menengah contohnya yaitu pada warung kelontong. Pedagang besar. Pedagang besar contohnya yaitu pengekspor dan pengimpor. Bidang selanjutnya yaitu bidang jasa. Jasa adalah bidang yang dilakukan dalam bentuk pelayanan. Orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain akan mendapatkan imbalan. Contohnya yaitu tukang cukur. Selanjutnya adalah dokter, sopir, dan tukang jahit. Bidang selanjutnya yaitu bidang pertambangan. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan pada bidang pertambangan diantaranya yaitu pertambangan batu bara, pertambangan emas, pertambangan minyak dan gas. Hasil produksi dalam bidang pertambangan diantaranya yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral.
Selanjutnya, bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya di daerah wisata. Usaha di bidang pariwisata mampu menggerakkan perekonomian di daerah wisata. Contohnya yaitu pedagang aksesoris. Selanjutnya ada pertunjukan budaya, seperti pertunjukan reok Ponorogo dan tempat-tempat wisata. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.